Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di acara Beta Talks. Kali ini tanggal 20 Mei 2023. Kita sudah lama nggak mengadakan acara Beta Talks ini, dan ini adalah yang pertama sejak kita puasaan. Oke, malam hari ini saya akan membawakan tema tentang film science fiction ya, dan studi UFO. Tapi nanti ada satu film yang saya akan menjadikan rujukan utama ya. Rujukan utama mengapa film ini lebih berat ketimbang yang lainnya. Oke ya, science fiction dan ufologi ya. Nah, kalau kita nilai dari artinya lah dari Cambridge Dictionary ini ya, science fiction itu segala hal tentang eh, masa depan yang kita bayang-bayangkan, terutama tentang space travel dan tentang kehidupan di planet lain. Dan ini mencakup semua jenis karya ya, ada buku, film, atau bahkan kartun. Nah, jadi science fiction itu ya seluas itu cakupannya. Nah, science fiction ini sebenarnya mulai mulai apa ya? Mulai ada apa ya? Ada geliat sebenarnya, geliat yang makin makin menggelora ya bagi para para penggemarnya itu sekitar tahun 50-an ya. 50 sampai mungkin tahun 90. 50 90 kemudian dari 90 ke atas kita mulai memasuki ya era yang agak modern. Nah, di sini di tahun-tahun ini tuh film science fiction barangkali tidak serame yang dulu ya, serame tahun-tahun 50 sampai tahun sebelum 90. Jadi ketika tahun 90 sampai tahun 2000-an itu film-filmnya itu hanya atau mungkin sebatas eh, alien yang datang ke bumi, kemudian UFO yang terlihat hilir mudik. Nah, semakin ke sini, makin lama itu makin makin jarang kalau saya bisa bilang. Ya, walaupun ada film semacam kayak Jupiter Ascending atau apa, tetapi yang bertemakan tentang UFO dan alien makin lama itu makin sedikit. Sampai suatu ketika itu ada film yang berjudul Arrival, dan yang terakhir, yang terbaru itu kalau nggak salah itu Nope ya. Nah, nanti akan saya coba bahas di situ. Nah, ini adalah beberapa contoh film science fiction yang sangat jadul ya. Ini beberapa pernah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya yang ketika saya membahas culture tracking ya. Itu di tahun segini kita sudah pernah membuat film yang berjudul Master Mastery ini tentang robot ya. Jadi kalau sekarang trennya adalah eh, kecerdasan buatan, tahun 1919 sudah memikirkan tentang robot yang akan ini apa namanya dia dia robot yang melindungi kartel narkoba. Jadi dia robot yang ada di posisi yang salah. Mungkin kalau teman-teman ingat film Chappie, ya, Chappie kalau nggak salah tahun 2016, macam kayak gitu ya. Cuman Chappie ini kan awalnya kan dia kan emang polisi patrol ya, tapi robot. Kemudian dia mengalami cedera, kemudian dia dimanfaatkan oleh penjahat, kemudian dia menjadi sekutu dari penjahat itu, kemudian dia mulai ada pergolakan jiwa tentang kebenaran. Nah, jadi sebenarnya ya ide tentang robot yang melindungi penjahat itu sudah ada di tahun 1919. Kemudian ada Metropolis ya. Ini tentang kemunculan robot yang ada di tengah-tengah konflik manusia ya. Kemudian ada War of the World, ini tentu saja yang sangat terkenal tahun 53. Kemudian ada The Day Earth Stood Still tahun 1951 kalau nggak salah. Kemudian ada Destination Moon, dan kemudian manusia terbang ke bulan. Nah, di era-era saat itu, science fiction tuh macamnya tuh sudah apa ya, idenya tuh liar-liar ya. Barangkali kalau saya eh, boleh memasukkan satu film ini ke dalam science fiction, tapi kalau misalkan salah ya mohon dikoreksi. Itu adalah Frankenstein.
Frankenstein saya masih ingat tuh film-film jadulnya itu tentang seorang profesor yang membuat ini ya eh, percobaan makhluk dari orang yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi. Kalau nggak salah film yang saya lihat itu Frankenstein-nya ini jatuh cinta. Nah, bagaimana jika Frankenstein-nya ini kemudian merasakan cinta? Jadi ide science fiction yang zaman dulu itu memang lebih semarak ya. Harus kita akui itu lebih semarak. Cuman makin lama ke sini eh, makin lama itu kayak semakin apa ya makin kecil kayak cuman kayak perulangan-perulangan dari yang sudah ada. Cuman bedanya teknologi yang sekarang tuh jauh lebih maju. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan ini. Sains fiksi dalam ranah akademis ya. Itu tahun 1917 tuh ada seorang yang bernama Dorothy Scarborough ya, yang mulai ini membuat tulisan kritik tentang ilmu supernatural ya, dan dia digunakan untuk disertasi doktoralnya ya. Disertasi ini kalau nggak salah judulnya Supernatural in Modern English Fiction 1917 ya. Dari judulnya saja kita sudah bisa membayangkan ada apa ya istilahnya ya, nuansa supernatural di Inggris modern dalam ranah fiksi. Kemudian ada Sam Moskowitz yang pernah membuat kursus pelatihan sains fiksi yang pertama yang ada di ranah perguruan tinggi di City College of New York tahun 1953. Ini mungkin 2 tahun ya setelah The Day Earth Stood Still ya. Kemudian yang berikutnya ada mulai kursus-kursus yang berbayar. Nah, kalau tadi Sam Moskowitz ini nggak berbayar, seingat saya. Kalau Mark Helgas dan Bruce Franklin ini memang mengadakan kursus sains fiksi di kampus, Colgate dan Stanford, tapi ini udah mulai berbayar. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, selama tahun 1960-an lebih banyak sarjana fiksi ilmiah mulai pindah ke akademi. Jadi, ini mulai dikaji ke ranah akademi ya. Nah, saya menduga ada beberapa hal yang menyebabkan semua ini ya. Pertama, eh, orang-orang sudah mengalami 2 kali perang dunia, yang mana 2 kali perang dunia ini adalah apa ya tentang nggak hanya korban jiwa, tapi juga adanya perang teknologi, kemudian juga ada perang dingin saat itu, plus ditambah maraknya fenomena UFO yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Udah jadi kompleks lah, udah ya, udah campur jadi satu di situ. Bahkan eh, saat itu di tahun 80 ya, ada artikel yang pernah dikirim oleh Mas Dino Michael ya. Artikel itu menyebutkan bahwa tahun 80 itu publik atau masyarakat itu merasa perlu menjauhi film apa namanya sorry perlu menjauhi atau apa ya istilahnya ya agak alergi dengan teknologi aborsi atau teknologi ini soal kandungan saat itu karena pada tahun 80-an itu di tengah raya sedang marak alien abduction jadi mereka sedikit banyak atau bahkan banyak gitu, itu mereka berusaha untuk udah kalau bisa nggak usah ada film tema-tema tentang abortion atau diskusi soal itu karena itu menakutkan mengingatkan mereka pada alien abduction. Nah, kita mungkin masih ingat ya di tahun 90-an itu ada film yang mulai mengarah kepada sisi misterius dari alien, misalkan film K-Pax ya. Film K-Pax ini film yang unik, filmnya sederhana tentang seorang yang mengaku dia dari luar angkasa, tapi para ahli ini nggak percaya ya kalau dia dari luar angkasa, kemudian dia disuruh, eh, tapi ini uniknya itu ada hal yang seperti Betty Barnes alami di film Capex ini. Jadi tokohnya itu disuruh untuk menunjukkan eh, asalnya dia dari mana. Dia ngomong, saya dari gugus bintang ini, dari bintang ini gitu. Para ahli nggak percaya gitu kan. Tapi setelah makin lama, kok ada hitungannya gitu dan itu benar. Kemudian ada film juga ini yang berjudul Grey, ya kalau nggak salah The Grey ya. Sorry, The Dark Sky atau The Grey.
Jadi intinya adalah ada seorang anak kecil yang diculik oleh alien Grey. Barangkali film tersebut yang tentang anak yang diculik oleh alien Grey mungkin bisa dibilang film tentang eh, apa ya, alien abduction yang dilakukan oleh alien Grey yang mungkin yang terakhir kali ya yang pernah saya temui di tahun 2000-an. Setelah itu film tentang abduction ini makin lama makin berkurang. Nah, kemudian ini ya persepsi masyarakat akan alien banyak dibentuk oleh film science fiction. Nah, jadi ketika 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 kita yang sudah ikut beta talk sekian banyak episode ya, kemudian kita mungkin pernah mendengar alien reptilian, alien mantis, kemudian ada alien misalkan alien robotik yang pernah saya bahas, tetapi tetap saja masyarakat ini menilai bahwa kebanyakan alien itu pasti berwujud seperti Grey. Dan disinilah science fiction itu membentuk persepsi masyarakat akan uh, akan alien, akan alien. Barangkali masyarakat itu masih berpikir bahwa UFO itu pasti bentuknya flying saucer, barangkali seperti itu. Atau barangkali apa namanya, masyarakat itu masih mengira bahwa ketika ketika UFO muncul ke bumi ya, UFO ini saya bilang UFO, tengah dari badan UFO itu pasti menyorotkan lampu atau dia eh, menjatuhkan sinar laser yang sangat destruktif seperti itu. Dan inilah yang kemudian barangkali itu dipopulerkan oleh film Independence Day 1 dan 2. Dua kayaknya nggak ngeluarin sinar laser ya, cuman dua kayak lebih besar gitu aja. Terus eh, banyak orang juga berpikir bahwa apakah alien itu seperti yang ada di film-film Hollywood. Nah, UFO dan alien di dalam layar lebar ya, atau film-film layar lebar, ini adalah film The Close Encounter of the Third Kind ya. Ini adalah scene yang sangat apa ya, sangat ikonik di mana ada um, ya saya bilangnya sih mothership yang sangat besar ini kemudian mendatangi para manusia yang sudah menunggu kedatangan mereka. Nah, kita kalau melihat UFO yang ada di film-film, pasti pikirannya itu apakah sefuturistik itu tampilan luarnya. Kalau kita lihat sekarang Close Encounter of Third Kind ini luar biasa gemerlapnya. Jadi sinar sinar yang, waduh, pokoknya kita nggak tahu apa guna sinar ini di luar ya. Kita nggak tahu apa guna sinar, maksudnya sinar di permukaan luar dari UFO ini. Tetapi kita udah bisa ada kesan atau membuat kesan bahwa alien atau UFO yang ada di film Close Encounter of the Third Kind itu canggih sekali hanya dengan lihat UFO-nya. Padahal sebenarnya apa sih yang dilakukan si UFO itu di Close Encounter of the Third Kind itu? Seingat saya ya dia cuman apa namanya turun ya, turun kalau saya turun ke masyarakat ya, tapi nggak ke banyak orang. Terus yang terakhir dia ada kayak ngajakin orang-orang bumi untuk sama dia gitu. Jadi kayak ya datang menyambut kita, tapi dia juga mengajak beberapa orang bumi. Tapi apakah mereka sampai melakukan hal futuristik yang semegah tampilan luarnya seperti UFO mereka? Saya rasa sih enggak ya. Bahkan ada adegan di mana mobil mobil itu sempat terhenti ya di film ini ya, Close Encounter itu ketika UFO ini lewat. Tapi aliennya sendiri tidak tidak apa ya, rasanya sih tidak menunjukkan teknologi yang seperti itu, hanya UFO-nya saja. Nah ini sifat alien yang dibentuk dalam film ya, saya membentuk ini ada tiga karakter ya, friendly, evil, kemudian mereka membentuk koloni. Nah yang koloni ini apakah evil ataukah friendly? Saya bilang bisa keduanya. Di film-film alien ya, kalau alien ini friendly, mungkin dia seperti film E.T. ya, film E.T. Kemudian kemudian saya kurang tahu apakah Super 8 ini bisa masuk ke dalam film alien atau tidak, tapi awalnya memang alien ini jahat, tapi oh ya, dia alien.
alien ini jahat tapi kemudian dia menjadi baik. Kemudian ada lagi alien yang baik misalkan di film tahun 2000-an, The Dreamcatcher ya, The Dreamcatcher, di mana ada sekawanan sahabat ya, laki-laki semua. Kemudian mereka berteman dengan seorang laki-laki yang, mohon maaf, dia Down syndrome, terlihat seperti Down syndrome. Ternyata alien yang, saya nggak akan sebutin namanya karena nanti akan spoiler. Kalian tonton saja karena itu seru. Nah, ternyata alien yang apa namanya eh, bertemu dengan mereka di masa kecil itu akan memperingatkan mereka akan adanya serangan alien yang jahat. Nah, ini contoh dari alien yang friendly. Barangkali Chewbacca itu termasuk alien yang friendly di film Star Wars. Kemudian ada alien yang evil. Alien yang evil ini contohnya mungkin lebih banyak ya daripada alien yang baik hati. Contohnya misalkan kayak Xenomorph, kemudian Xenomorph di film Alien, kemudian The Engineer di film Prometheus, kemudian ada sebentar, ada Grey ya di film The Dark Sky, kemudian ada ini nih alien yang ada di film The Science. Nah, itu juga saya rasa termasuk evil. Kemudian juga alien yang ada di film The War of the World, baik yang dulu maupun yang versinya Tom Cruise. Terus alien yang berkoloni tentu saja ada banyak ya, ada kayak film semacam Event Horizon, kemudian Star Wars, dia berkoloni, kemudian Star Trek juga, kemudian MIB itu sebetulnya bisa saya kategorikan ke koloni ya, karena salah satu tugas MIB ini kan kayak dia mengatur mengatur ini ya, mengatur lalu lintas ini alien-alien yang mampir ke bumi harus diatur dulu oleh mereka. Alien di film Knowing ini yang angka-angka itu ya. Knowing ini seingat saya dia lebih ke ini ya, ke dia kayak memberi peringatan ya, memberi peringatan ya. Nah, film-film yang memberi peringatan ini tuh agak rancu. Film memberi peringatan ini maksudnya seperti apa? Kayak film Final Destination. Kemudian film yang ternyata penjahatnya adalah pepohonan gitu. Itu kadang dia sebenarnya tuh intinya adalah mereka membalas dendam ya, mereka membalas dendam atau mereka memberitahu. Kalau dia memberitahu, maka dia masuk ke friendly ya. Tapi kalau dia memberitahu kemudian dia menghancurkan, nah dia baru masuk ke evil. Nah, ini sifat alien yang dibentuk dalam film yang bisa saya simpulkan. Nah, ini ya Hollywood Aliens ya. Ini ada Xenomorph, ada Engineer, itu ada Hexapod ya di film Arrival, ada Chewbacca, ada Shimmering, The Shimmer atau Shimmering ya saya lupa. Ini di film Annihilation, Nicole Kidman atau Natalie Portman, saya kurang bisa membedakan dua orang itu. Kemudian ada yang paling sering muncul di film-film science fiction Hollywood ya, The Grace ya. Nah, kesemuanya ini, kalau teman-teman mempelajari studi UFO yang apa ya, yang yang pernah dilaporkan oleh Hynek, Valley, kemudian atau mungkin Bert Hopkins atau macam-macam para ufolog itu rata-rata tuh nggak ada bentuknya seperti ini rata-rata, kecuali mungkin di engineer ini ya, di engineer itu yang mungkin seperti perwujudan dari kasus makhluk hybrid manusia alien ya yang matanya itu hitam kelam, terus bentuk yang apa ya, bentuk yang tidak bipedal juga pernah disebutkan di kasus-kasus alien ya. Ada yang kakinya satu, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini mungkin bisa diwakili oleh hexapod. Nah, kemudian alien yang meniru nih, ini alien yang bentuknya meniru. Kemudian dia menimbulkan efek atau dia efeknya itu membuat ini apa tuh istilahnya itu pencampuran genetik. Itu ada di film Annihilation yang aliennya itu disebut dengan The Shimer ya, The Shimer. Nah, ini tadi rata-rata bentuk
alien yang sering ditampilkan di Hollywood. Nah, saya ingin menampilkan sebuah bentuk alien yang ini mungkin orang nggak akan nyangka, tapi mungkin cewek-cewek pada suka. Ini saya menyebutnya dengan honorable mention ya, penyebutan khusus atau spesial ya. Ini adalah alien di film Korea ya, seperti ini. Ini ini adalah film alien di film Korea. Kalau nggak salah judulnya itu My Boyfriend from Another Star ya. Jadi aliennya tidak seperti ini, tapi dia seperti ini. Seperti manusia pada umumnya. Mungkin kalau di Eropa ini yang disebut dengan alien Nordik. Nah, tapi ini karena dia di Korea, ya alien Asia. Atau mungkin alien Korea Selatan, seperti ini. Nah, di film ini sebenarnya menarik ya teman-teman. Ini menarik sekali. Menarik dari sisi film tema alien yang dibawa ya. Kalau drama-dramanya terserah teman-teman ya. Kalau saya sih sangat cocok. Jadi saya sudah nonton film ini tamat. Kesan saya adalah alien dalam film My Boyfriend from Another Star ini adalah alien ini hidupnya sangat lama. Dia ini seperti mengambil konsep dari film Dracula ya. Atau mungkin teman-teman pernah nonton filmnya Brad Pitt ya, Interview with Vampire. Nah, rasa-rasanya My Boyfriend from Another Star ini mengambil konsep dari Interview with Vampire, di mana orang itu hidupnya itu sangat lama. Dia dari zaman zamannya Korea itu masih ya tradisional banget lah ya, sampai era modern dia tetap seperti ini. Dan uniknya dia digambarkan kaya ya, karena dia hidupnya lama, dia punya bisnis banyak ya, bisnis properti, dan dia itu punya indikator kehidupan teman-teman. Jadi tokoh aliennya namanya itu Do Min Jun ya. Do Min Jun ini punya indikator kehidupan berupa tanaman. Kalau tanaman ini layu, maka hidupnya di bumi ini hampir selesai gitu. Dia punya kemampuan menghentikan waktu. Dia nggak bisa tua gitu ya. Dan di film ini tuh berlaku konsep konsep reinkarnasi, karena dia akan menunggu perempuan yang dulu pernah dia ditolong. Nah, ini bagaimana Hollywood tuh menggambarkan alien ya. Nah, ini saya bagi dua kelompok. Bagaimana Hollywood menggambarkan UFO dan bagaimana Hollywood menggambarkan alien. Yang pertama, kita akan bahas di UFO dulu ya. UFO di film Hollywood selalu digambarkan high-tech. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di film eh, Close Encounter of the Third Kind, atau mungkin film yang lain deh, misalkan kayak X-File yang pertama ya, X-File movie yang pertama, yang ada markas alien di, koreksi kalau saya salah ya, kalau saya di Alaska, itu juga aliennya high tech. Kemudian ada juga alien di film The Thing yang asli ya, yang origin itu yang tahun 80-an, atau ya tahun pokoknya tahun jadul, itu juga UFO-nya high tech. Walaupun aliennya itu buruk rupa ya, kayak kayak nggak mungkin gitu dia bakal ngendaliin UFO dengan badan yang seperti itu. Tapi alien di film Hollywood selalu digambarkan high tech. Terus juga UFO-nya ya rata-rata digambarkan dari outer space atau extraterrestrial atau mungkin interstellar ya, dari tata surya kita ya, tata surya kita, tapi mungkin di eh, tempat yang ini, di tempat yang apa namanya tersembunyi. Kemudian yang ketiga adalah eh, oh sebentar ya, ini ada yang mau join beta talks tapi dia nggak dapat link yang terbaru. Bentar ya, saya balas dulu. Dia komen di. Lagi. Wah, ini gede-gede. Oke, sebentar ya.
Oke, oke. Jadi selalu digambarkan dia invasif ya tuh dia tuh menjajah dari planet luar ke planet bumi. Contoh yang paling gampang adalah Transformer ya. Transformer itu oke di awal-awal ada robot-robot ya terbagi dua macam Autobot dan Decepticon masuk ke dalam bumi katanya untuk melarikan diri. Tapi makin lama makin ke sini Decepticon ini sudah berkali-kali mencoba untuk membuat bumi ini menjadi Cybertron. Nah, ini invasif ya. Jadi dia berusaha untuk menjajah. Kemudian destruktif. Destruktif ini artinya dia bersifat untuk menghancurkan. Contoh adalah film Independence Independence Day yang satu dan yang kedua. Lalu The War of the World yang jadul sama yang sekarang itu sifatnya destruktif. Lalu yang kelima adalah bumi adalah Amerika Serikat ya. Jadi mau kayak gimana pun aliennya itu mendarat di mana sebanyak apapun, pasti yang maju ya Garda Nasional Amerika Serikat. Atau aliennya hanya menyerang Amerika Serikat saja. Jadi kalau Anda berharap ada film Hollywood menghadirkan tempat-tempat di Indonesia, misalkan yang mention tempat di Indonesia, misalkan, wah kita bangga nih, ada film Hollywood membuat membuat adegannya itu terjadi di daerah Kalideres gitu misalkan. Oke, sepertinya menarik, tapi percayalah tempat utamanya nanti adalah di Amerika Serikat. Terus nomor keenam adalah Ancient Civilization pasti biasanya adalah Mesir. Kalau nggak Mesir, ya ya Sumeria, Babilonia kayak gitu itu. Yang jelas dari semua Ancient Civilization tujuannya pasti Mesir kalau mencakup Ancient Civilization ya, atau peradaban kuno ya. Lalu mengenai alien ya, alien adalah alien tipe Grey yang muncul di film rata-rata film Hollywood. Yang kedua adalah alien adalah pencipta manusia. Ini sudah sering banyak kita temui ya. Alien adalah penjajah bumi, alien adalah pelindung bumi. Nah ini kok bisa alien pelindung bumi? Nah tadi seperti yang saya sebutkan ya, film-film sebelumnya ada film apa namanya tuh, sebentar saya tadi mau sebut, oh Godzilla. Godzilla yang versi Netflix yang kartun itu menarik karena ketika Godzilla ini datang menyerang bumi ya, muncul dua jenis alien ya. Satu tuh alien yang dia membawa nilai-nilai spiritual. Satunya adalah jenis alien yang membawa teknologi tinggi. Nah, dua alien ini sama-sama mengklaim bahwa mereka akan melindungi bumi ya, karena planet mereka sudah hancur lebih dulu. Entah hancur karena Godzilla, entah hancur karena Ghidorah ya. Tapi ujung-ujungnya dua alien ini sama-sama nggak bener gitu ya. Jadi kedoknya melindungi bumi, tapi juga kedoknya menghancurkan bumi atau menjajah bumi. Lalu, apakah ada film alien yang benar-benar melindungi bumi? Saya rasa ada ya. Kayak tadi tuh saya sebutin film eh, Dreamcatcher, itu alien yang melindungi bumi. Sebenarnya Transformer, kalau dia ada di pihak Autobots, Autobots ini melindungi bumi. Lalu, sebentar, saya ingat-ingat lagi ya. Ya saya rasa kalau di era modern baru itu ya. Lalu nomor 5 ya, di mata alien manusia sangat bodoh dan primitif. Ini kalau di film Hollywood itu pasti kayak gini. Narasinya itu seperti itu. Pokoknya di mata alien ya kita tuh pasti bodoh, primitif, nggak bisa berkembang. Bentar. Kang Ferry ini ada orang mau masuk tapi kok ada passwordnya ya? Nggak ada passwordnya kan ya? Nggak ada ya? Atau sebentar deh, saya ini deh, saya share linknya ke beliau. Ntar ya, linknya ada di di ini. Karena mohon maaf, Beta Talks malam hari ini tuh linknya mengalami kendala. Jadi akunnya itu sudah expired atau expired ya, ya itulah. Ntar.
Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, kalau untuk nomor 6 ya, Ancient Civilization ya sama aja kayak kasus UFO tadi ya. Yang disebut Ancient Civilization di film Hollywood pasti itu Mesir ya. Gak ada yang, ya ada sih mungkin selain Mesir ada tapi jarang disebut. Kayak misalkan barangkali ya, barangkali itu ada penelitian terbaru yang menyebutkan mungkin daerah Afrika ternyata peradaban yang paling kuno, tetap sasarannya adalah Egypt. Dan lagi-lagi ikonnya pasti ada hubungannya dengan piramid ya, piramid. Ya terlepas memang ada hubungannya atau tidak, tapi di Hollywood tuh udah pasti seperti ini rata-rata ya. Nah, disinilah saya ingin membahas film Arrival ya. Bagi saya film ini kompleks. Ada yang namanya strength point. Nah, kalau teman-teman pernah sekali atau dua kali membaca ulasan dari Mas Nugi tentang strength point ya, keanehan dalam fenomena UFO atau nilai keanehan dalam fenomena UFO, di film ini tuh ada. Terus coba apalagi yang mau teman-teman pertanyakan dari film ini? Ada UFO-nya? Ada. Ada tentang kisah apa namanya UFO wave? Ada. Di sini ada UFO wave ya. Jadi UFO-nya ini disebut dengan nama Shell dan Shell ini ada di 12 di 12 titik eh, di seluruh dunia ya. Dia ada di 12 titik di dunia ini. Lalu kalau teman-teman mencari informasi, adakah tentang kaitannya dengan UFO crash? Jawabannya ada. Jadi di buku kayak karangan Kevin Randle atau mungkin ufolog lainnya ya, alasan UFO bisa jatuh itu salah satunya adalah karena petir. Di film Arrival ya, mengapa kok para shells ya, para UFO yang berbentuk seperti batu itu ada di 12 titik itu? Karena 12 titik itu adalah 12 titik yang lemah terhadap petir atau halilintar. Jadi kemungkinan untuk crash itu zero. Kontak gimana Mas Reza? Ya, kontak, ya benar. Kontak, kontak itu film yang saya rekomendasikan banget. Kontak ini aliennya seperti alien di Annihilation, seperti film di Annihilation ya. Cuman saya rasa kontak itu lebih ke arah netral ya. Dia ke arah netral lebih cenderung friendly aliennya. Tadi itu pertanyaan dari Mas Andi. Nah, terus apalagi yang ada di Arrival ini? Yang ada di kasus UFO. Apakah ada pihak militer? Ada. Itu sudah langsung terpapang di posternya yaitu ada orang militer. Kemudian adakah kaitannya dengan misalkan komunikasi atau kebahasaan atau first protocol mungkin? Nah, Arrival itu membahas itu. Lalu adakah film, adakah tentang ini? Efek orang kalau habis ketemu UFO biasanya mereka mengalami hal yang aneh. Ada vision, ada vision tuh kayak ini ya, kayak kayak pandangan di masa depan, tapi ada di kepala gitu ya. Tapi kita nggak tahu kok tiba-tiba bisa ada. Adakah kayak gitu di film ini? Ada gitu. Terus apalagi mungkin abduction yang nggak ada ya, abduction yang nggak ada di sini. Nah, itu sebabnya saya merasa Arrival ini film yang bisa dibilang itu komplit untuk studi ufologi dan ini menarik, menarik dalam artian dia plot bagus dan dia memenangkan banyak sekali juara yang ratusan ya. Ini adalah filmografinya ya, based on short story karya Chiang ya, yang berjudul Story of Your Life. Premier tanggal 11 November ya tahun 2016. Nah ini, nah ini kalau teman-teman pengen tahu kenapa kok film ini saya anggap film yang sangat kompeten ya untuk ufologi, selain karena banyak aspek kasus UFO yang ada di film ini ada memiliki rating 7,9 ya dari 10. 7,9 dari 2016 sampai sekarang itu adalah pencapaian yang cukup unik menurut saya. Karena biasanya film tuh makin lama tuh udah peminatnya makin turun, ratingnya makin turun. Nah, sedangkan Arrival itu
dia barangkali malah semakin naik ya. Barangkali mungkin setelah Pentagon tahun 2019 itu mengakui bahwa UFO Israel, nah film ini mungkin banyak dicari. Sedangkan di Rotten Tomatoes sendiri, reviewnya juga sangat positif. Mereka mendapatkan 25 awards ya. Satu menang satu menang Oscar kalau nggak salah ya untuk kategori scoring. Sedangkan mereka juga termasuk dalam 167 nominasi. Jadi film ini udah bagus lah. Nah ini ceritanya singkat aja ya. Saya akan mempercepat. Ini ada seorang ahli bahasa yang bernama Louis Banks yang dia dimintai tolong oleh pihak militer bahwa Mr. Bank, ya Mrs. Bank, tolonglah kami karena ada 12 UFO mampir ke tempat kami. Salah satunya mereka mampir di sebentar, Montana ya kalau nggak salah ya, di Montana. Eh Banks dipilih karena memang dia punya portofolio yang bagus ya. Kemudian, eh nah nih, dia bertemu dengan seorang ahli fisika yang bernama Ian. Jadi Ian kemudian Banks ya masuk ke dalam shell ya, kemudian bertemu dengan heptapod dan mereka saling belajar komunikasi kebahasaan mereka. Terus ternyata manusianya sendiri yang tidak bisa menerima mereka. Jadi para penduduk ini sudah makin lama makin resah karena keberadaan makhluk ini sangat mencurigakan dan pihak militer China pun juga sudah geram ya. Bahkan mereka memberi ultimatum dalam waktu 1 kali 24 jam para heksapod harus keluar dari bumi. Ujung-ujungnya adalah Banks akhirnya bisa memecahkan kasus, kemudian alien ini pergi, ya pergi pergi dengan cara yang sangat unik. Jika teman-teman berpikir atau mengenal alien di film Hollywood mungkin pergi dari ya pakai UFO-nya tuh ya pergi dengan kecepatan tinggi ke atas. Shell ini justru mengisyaratkan seolah-olah mereka itu dari dimensi lain karena ketika mereka sudah selesai menjalankan misinya, shell-nya ini kemudian berubah arah 90 derajat ya, kemudian menghilang ya menghilang begitu saja seperti asap. Nah ini seperti mengisyaratkan mereka dari dimensi lain. Nah dalam ekstrapolate ini film sering disuguhkan oleh potongan-potongan klip tentang seorang gadis muda yang bernama Hannah. Hannah ini diceritakan dia sebagai anak kandung dari Louis Banks. Nah, masalahnya adalah Louis Banks itu ketika dia menjadi sorry, ketika dia diminta tolong oleh pihak militer untuk mempelajari bahasa UFO, dia itu belum berkeluarga saat itu. Nah, dia baru nyadar bahwa vision-vision yang dia dapat itu sebenarnya itu vision tentang eh, ini kejadian yang akan datang di masa depan. Oh, kok ada password ya, Kang Ferry? Ini ada yang minta password untuk join. Coba klik yang di kiri atas yang ada tanda yang seal warna hijau. Ya? Di situ ada passwordnya 032825. Oh ya, ya, ya. Oh, 032825. 032825. Oke, kita balik lagi ke eh oke, selamat datang eh Pak Beni atau Mas Beni ya. Oke, saya mana tadi? Ini. Nah,
Dalam beberapa adegan, Arrival kerap mengadakan susahan. Nah, ini yang merupakan peristiwa yang sering dialami oleh orang yang bertemu dengan UFO maupun alien di kasus-kasus yang nyata, ya. Jadi ya nggak semua kasus seperti ini, tapi mereka seperti mendapatkan vision. Mereka seperti mendapatkan gift ya, atau hal-hal yang bersifat paranormal. Ya, jadi di film Arrival itu juga ada semacam itu. Makanya itu saya sangat rekomen jika teman-teman itu apa ya, bukan bukan mempelajari UFO ya, tapi kayak eh, mendiskusikan Arrival ini ke dalam kajian pembahasan UFO maupun alien. Nah, ini ada seorang yang bernama Stuart Hall. Nah, dia ini seorang seorang apa ya, pakar di bidang culture studies ya. Dia orang berkulit hitam. Dia membagi penonton itu ke dalam tiga macam jenis. Ya, tiga macam jenis penonton itu antara lain sebentar. Saya skip aja dulu. Loh, kok double ya? Oke, saya skip dulu. Loh, kok rasanya hilang? Mungkin ketumpuk. Jadi jadi gini, dia membagi penonton itu ke dalam tiga tingkatan ya. Pertama adalah jenis penonton yang langsung menerima film itu apa adanya. Contoh kata ya, contohnya misalkan Anda tertarik dengan film film yang berjudul film alien yang berjudul Contact. Kalau di Stuart Hall ya, orang yang hanya menikmati film Contact ya, menikmati oh iya film ini seru, film ini science fiction, film ini tentang alien dan hubungannya dengan manusia, misalkan seperti itu. Setelah dia nonton film, nggak ada pikiran apa-apa, nah itu termasuk golongan yang dia orang yang hanya menerima apa adanya secara langsung. Kemudian ada lagi golongan yang kedua, yaitu golongan yang disebut dengan negotiation. Negotiation itu adalah orang-orang yang seperti golongan yang pertama, namanya positive position ya, kalau yang pertama itu, yang kedua ini negotiation. Itu orang yang seperti orang yang pertama, tetapi dia ada hal-hal yang dia kayak eh, ini kayaknya nggak gini deh gitu, atau nggak sesuai realitanya itu dia ngeh gitu ya. Misalkan kayak gini, misalkan kayak eh, teman-teman menonton film science fiction apapun. Nah, ketika teman-teman sudah nonton film ini sampai selesai, diskusi sama teman-teman, terus ada yang nyeletuk, masa sih dari seluruh negara itu kok yang diserang tetap Amerika gitu. Nah, ini ada di kelas level negotiation. Tapi dia menikmati film itu dan dia nggak masalah. Cuman dia ada di level negotiation. Dalam artian dia menerima, tapi dia juga menolak hal-hal tertentu ya. Bagi dia tuh ada hal yang nggak beres. Contoh kayak misalkan film Ultraman aja lah. Ultraman itu ada sosok raksasa dari planet Ultra gitu ya. Dia bercahaya, dia melawan monster-monster, tapi monsternya tetap ada di Jepang gitu. Nah itu yang orang negotiation ini memikirkan hal itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang termasuk opposite position. Opposite opposition adalah orang yang dengan cermat dia melihat, ah ini filmnya ada agenda-agenda khusus nih, misalkan. Misalkan gini ya, misalkan sekarang ini kan lagi ngetren ini ya. Ini saya mengambil contoh yang paling mudah ya. Lagi ngetren film adaptasi, tapi tokohnya diganti dengan tokoh orang kulit hitam gitu ya. Ya kita sama sekali tidak berusaha untuk mendiskreditkan orang kulit hitam, tidak. Tapi kalau secara historis tidak ada seperti itu, ya kita naluri kita berontak ya. Contoh kayak beberapa bulan yang lalu tuh ada film yang menceritakan salah satu ratu di benua Eropa itu kulit hitam. Nah itu
udah jadi caci maki tuh posternya ya. Karena emang ada orang kulit hitam tuh di Eropa zaman-zaman dulu tuh memimpin gitu ya, bahkan sampai jadi ratu. Itu udah keterlaluan. Nah, itu adalah golongan orang yang dia kritis, bahkan dia bisa sama sekali tidak setuju dengan agenda film ini di awal. Misalkan teman-teman cerita soal, sorry, misalkan teman-teman habis nonton film Interstellar gitu ya. Di sana teman-teman akan menemui, oh ternyata ada makhluk 5 dimensi. Terus ada apa ya, perjalanan ruang dan waktu gitu misalkan. Bagi orang yang kritis ya, yang masuk di ranah opposite, opposite ini ya, dia akan berpikir seperti ini. Masa sih kita tahu ruang dan waktu lewat balik lemari? Nah, itu kan konyol sekali ya. Kalau kita buka balik lemari kita yang ada cuma cicak gitu ya. Nggak ada ruang dan waktu seperti yang ada di film Interstellar. Atau kita ketika kita membahas eh, makhluk 5 dimensi yang ada di Interstellar ya, ketika misalkan orang di posisi opposite ini ternyata udah ketahuan, ya elah ternyata aliennya ya cuman kita-kita aja gitu. Itu bisa jadi dia akan berpikir bahwa, nah ini film ini ada gerakan nih, ada gerakan bahwa alien itu tipuan. Nah, mungkin barangkali seperti itu ya, alien itu ya kita gitu, bukan bukan yang lain. Gak ada alien green, gak ada alien kayak gini. Nah itu adalah kelompok yang opposite. Nah mungkin ada pertanyaan ya, apakah ketiga kelompok ini tuh eh, punya apa keberhargaan sendiri gitu? Maksud saya, apakah yang pertama Apakah yang pertama, posisi pertama ini adalah posisi yang salah? Apakah posisi kedua adalah posisi yang masih bisa dimaafkan? Apakah posisi yang ketiga ini posisi yang sangat benar sekali gitu? Menurut saya jawabannya itu nggak bisa dipakai. Jadi benar salah pada posisi audiens itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Ya setiap orang itu menurut Stuart Hall ya. Jadi Stuart Hall itu berpikir tuh gini, ketika orang memaknai sesuatu atau merepresentasikan sesuatu, dia akan mencoba untuk mencari dari background of knowledge-nya dia sendiri. Kayak misalkan gini, misalkan di tahun 90-an kita masih mengenal pohon beringin, itu dianggap angker gitu ya misalkan. Oh itu tempatnya anak gitu misalkan. Nah, eh, Stuart Hall itu tidak serta-merta langsung ngomong bahwa ya eh, orang ini memukul rata pohon beringin itu tempatnya kuntilanak, nggak kayak gitu. Jadi proses representasi itu pasti ada berhubungan dengan latar belakang dari masing-masing orang. Nah, jadi gini, Stuart Hall itu membuat istilah ya yang disebut dengan encoding dan decoding. Nah, ini mungkin teman-teman komunikasi itu pernah mengenal hal ini ya. Encoding itu adalah eh, teks atau ya kalau kita mau ngomong agak sok-sokan adalah agenda-agenda atau narasi-narasi yang dibangun oleh creator. Creator ini bukan Tuhan ya, tapi dia yang bikin film, dia yang bikin musik, dia yang bikin apapun. Nah, itu mereka akan mengeluarkan encoding di situ ya. Nah, masyarakat ini akan mencoba melakukan decoding. Decoding ini penafsiran, dan penafsiran ini satu dengan yang lainnya bisa nggak sama. Ada yang menafsirkan lagu-lagu tertentu, misalkan lagu apa ya? Misalkan gini aja deh, misalkan lagu klasik klasik gitu ya misalkan ya, lagu klasik yang piano biola kayak gitu tuh. Nah, para produser musik ya, entah itu yang dia menggawangi lagu-lagunya Beethoven atau lagunya Bach gitu ya, atau mungkin lagunya siapa gitu ya, udah langsung membuat agenda. Siapapun yang mendengarkan lagunya Beethoven atau klasik semacam ini, percayalah, fokus kalian akan meningkat gitu ya, 10 kali lipat, 50 kali lipat, dan biasanya orang-orang yang kelas tinggi gitu ya. Nggak mungkin, mohon maaf, orang-orang kampung ini akan mendengarkan Beethoven tuh nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan kelompok-kelompok yang melakukan decoding ini
yang menafsirkan decoding ini akan berpikir bahwa kok lagi-lagi orang kulit putih Kaukasian yang dipakai sebagai indikator kepintaran ya. Kok lagi-lagi orang-orang eh, kulit putih semacam ini ada apa gerangan gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan decoding. Dan nggak harus pasti berpikir seperti itu. Ada yang makan mentah-mentah kayak, oh ya, aku dengerin Beethoven ini, fokusku makin luar biasa tajam kayak gitu tuh. Tapi mungkin ada yang apa ya, ada yang menganggap ya emang bagus sih gitu. Tapi kok memang kita kalau dengerin lagu daerah nggak bisa push gitu ya misalkan ya. Kan pasti masih bisa ya, pasti tetap masih bisa. Nah, nah itu yang disebut dengan decoding dan encoding dan decodingnya Stuart Hall. Dan di film-film apa namanya, di film-film science fiction ya, di film-film science fiction, saya sangat menyarankan teman-teman yang mempelajari studi UFO itu melakukan apa ya istilahnya ya, eh, decodingnya masing-masing. Nah, karena apa? Karena kadang kita temui eh, film science fiction itu dijadikan rujukan yang berharga dalam studi ufologi gitu. Nah, di sini saya ingin memberi penjelasan bahwa agenda terbesar dari semua produksi film ya, entah film religi, film perjuangan, film patriotik, film perlawanan, film science fiction, film apapun itu, ketika dia sudah masuk di layar besar atau layar lebar atau mungkin Netflix, Prime macam-macam seperti itu, hidden agendanya mereka itu cuma satu, duit gitu. Mereka sebenarnya itu cuma gimana caranya Anda nonton, mereka dapat uang gitu. Terus eh, kalau teman-teman langsung menelaah langsung ya, khawatir saya eh, justru teman-teman tidak mengarah ke studi ufologi gitu, tidak mengarah pada kasus-kasus yang terjadi di dunia, tetapi ada pada golongan Stuart Hall yang audiens yang nomor satu, langsung menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh kreator atau pembuat dari budaya pop ini. Ya, memang itu tidak salah. Memang itu tidak salah sih sebetulnya. Itu pilihan masing-masing. Tetapi khusus jika kita ingin menekuni studi ufologi, memang sebaiknya kita menempatkan film science fiction itu kepada ranah hanya film science fiction. Karena jika kita menggunakan, maksudnya eh, apa ya, membuat ya film apa ya misalkan ya, film Noob gitu misalkan ya, film Noob yaitu UFO-nya akan seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat film Noob itu belum pernah ada loh catatan di kasus-kasus UFO dan alien itu, alien UFO-nya itu yang seperti yang ada di film Noob ya, film yang saya lupa dibintangi siapa itu, yang mana UFO-nya ini berbentuk macam-macam ya, terus juga dia nggak jelas apakah itu makhluk, apakah itu mesin gitu ya, dia bisa mengeluarkan darah, dia bisa mengeluarkan hujan darah. Di satu sisi eh, kadang dia juga cukup picky dalam memilih makanan ya. Nah, kalau kita misalkan mengambil acuan NUP sebagai salah satu fasilitas untuk bisa membantu kita mempelajari UFO, agak riskan teman-teman. Agak riskannya apa? Karena ya tadi hidden agenda dari orang-orang semacam itu atau apa ya, orang-orang pembuat film semacam itu cuma satu sebenarnya, cuman duit gitu. Nggak ada hal yang lain selain duit. Ya kalaupun misalkan loh, tapi film-film ini tuh ada pesan-pesan tertentu loh. Ini seperti kasus ini gitu. Ya memang, tetapi mereka saya pikir pasti mengambil dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di dunia nyata. Ya, contoh misalkan apakah alien Grey itu munculnya lebih dulu kasus ya UFO-nya yang real di dunia nyata atau malah karena dari film science fiction. Nah, ini
tentu saja harus kita cari dasarnya lebih lanjut ya. Bila ternyata kita menemukan data ada film yang memuat alien Grey pertama kali, kemudian barulah muncul, sorry sorry, ada ada hewan lewat. Barulah muncul, barulah muncul eh, fenomena UFO-nya atau alien Grace-nya itu. Nah, barangkali saja itu masuk ke dalam ranah culture tracking ya. Culture tracking itu di pembahasan saya yang sebelumnya adalah UFO dan alien ini bisa meniru atau terinspirasi dari apa yang manusia itu pikirkan. Setelah culture tracking ini memang saya dengar dari Mas Dwi pertama kali ya. Kemudian saya bahas di Beta Talks sebelum ini ya, di Beta Talks saya yang terakhir ya. Itu di mana UFO-nya itu mempelajari manusia. UFO dan alien tentu saja ada aliennya ya. Atau mungkin UFO-nya ini dikendalikan oleh siapalah kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika UFO ini mengikuti eh, budaya manusia, nah ini ada kemungkinan ini yang disebut dengan culture tracking. Culture tracking ini seingat saya tidak ada terminologi ini di dalam culture studies. Kalau culture studies itu seperti film ya, film musik atau apa. Culture tracking ini hanya memang ada di ranah UFO, ufolog. Nah, itu tadi jadi teman-teman harus pastikan dulu apakah film yang memuat alien jenis tertentu ini adalah yang pertama kalinya memunculkan alien bentuk seperti itu. Kalau memang yang pertama kalinya kemudian ada kasus eh, orang melihat alien semacam yang ada di film itu, di film yang apa di film yang memunculkan bentuk alien tertentu itu ada laporannya, mungkin itu termasuk dalam ranah culture tracking dan itu masuk dalam tindakan UFO atau tindakan yang dibuat oleh alien. Bisa juga orang-orang yang merasa, "Wah, aku bertemu dengan alien Nordik, ini contoh kasus ya, ini nggak terjadi real tapi contoh kasus. Aku habis bertemu alien Nordik. Nah, bisa jadi sebelumnya orang ini menonton film yang aliennya memang wajahnya seperti orang Eropa. Mungkin seperti halnya film Thor ya. Thor itu kan, ya kita bisa bilang tuh ya alien entah dewa ya, tapi mukanya seperti orang Eropa. Kemudian ada laporan, "Wah, aku melihat UFO bule gitu ya." Nah, siapa tahu bahwa itu juga kena pengaruh dari bukan alien, tetapi kepada pengaruh pemberitaan media massa ya, media massa. Jadi kita perlu hati-hati dan mencermati eh, kasus UFO dan alien ini apakah bisa kita pelajari di ranah ranah science fiction gitu, seperti itu. Nah, sebentar saya sambil membaca ini ya, membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Ini ada pertanyaan dari Danis ya. Kalau film Abyss gimana Mas Reza ya? Film Abyss ini kan alien yang di dasar laut ya. Nah, itu barangkali film tentang yang menceritakan USO mungkin yang pertama kalinya ya. Mungkin ya, tapi kalaupun bukan yang pertama kalinya, dia cukup mempopulerkan UFO yang ada di dalam laut. Jadi, kalau teman-teman yang baru bergabung di sini, bedanya UFO dan USO apa? UFO terbang, USO menyelam di laut. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ini ya. Kalau fans dari suatu film serial termasuk kategori apa Mas Reza? Misal fansnya Star Trek. Kalau dibaca dari kategori Stuart Hall, dia masuk yang pertama ya. Dia langsung menerima eh, apa yang disampaikan oleh pembuat filmnya gitu. Dan perlu diketahui ketika kita mempelajari Stuart Hall ya, ada kategori satu, kategori dua, kategori tiga ya. Yang pertama itu positif, yang kedua itu negosiable, yang terakhir itu adalah eh, apa namanya itu opposite. Itu bukan berarti kelas-kelas ini atau level-level ini adalah level-level yang buruk atau lebih baik dari satu yang lainnya. Ini cuma pembagian aja gitu. Oke,
Dari saya itu sih ya untuk materi satu ini. Jadi memang dalam ranah ufologi ya, studi UFO, science fiction itu memang berkembang di tahun 60-an. Orang-orang memang makin menggemari science fiction di tahun 60-an itu mulai berkembang ya. Kemudian mungkin sampai sekarang. Tapi yang 60-an itu banyak sekali studi-studi atau orang-orang yang ingin apa ya mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu dengan mempelajari science fiction itu bisa. Ya karena kenapa ya? Karena di saat tahun 60-an itu orang-orang sudah mengalami perang dunia sebanyak 2 kali. Kemudian perang dingin sebanyak 1 kali. Jadi sangat apa ya? Sangat beralasan jika apa yang ketertarikan mereka itu berdasarkan dari kemajuan teknologi yang ada pada saat itu, di saat mereka saling berlomba. Cuman pada kasus ufologi ini, nah teman-teman yang harus eh, apa ya, kalau bisa dibilang tuh perlu berhati-hati karena kalau teman-teman tidak berusaha melakukan perbandingan antara kasus eh, UFO yang ada di Hollywood dengan kasus UFO yang ada di dunia nyata, maka siapa tahu penilaian kita tentang UFO dan alien itu berubah karena film science fiction tersebut. Berubahnya itu ke arah yang eh, tidak seperti kasus-kasus yang ada pada umumnya. Saya kasih contoh tadi itu ya. Sebentar. Ya, ini ada pertanyaan juga menarik dari mahasiswa Ciputra ya. Sebentar. Ini alien Korea. Oke. Jadi eh, sekitar beberapa hari yang lalu, bagi yang barusan bergabung, beberapa hari yang lalu, Wita UFO berkesempatan untuk melakukan semacam kuliah tamu ya tentang film Arrival di di ini di pembahasan mata kuliah ya. Tapi saya juga sedikit memasukkan eh, kajian-kajian UFO ya, supaya mereka atau supaya tidak ada pertanyaan seperti Pak, apakah UFO-nya itu seperti Cubaca seperti ini ya, atau seperti xenomorph gitu ya, atau mungkin seperti apa aliennya itu ya. Jadi ya supaya tidak tidak ini ya, tidak terbiaskan oleh film-film Hollywood. Dan juga saya juga ingin menghimbau juga jadi di film Hollywood itu seperti yang tadi saya jelaskan ya, yang disebut dengan Ancient Civilization adalah Mesir ya. Padahal yang lebih tua itu ada dan yang lebih menarik itu ada. Yang menggambarkan tentang alien ya ada juga gitu selain Mesir yang jelas. Jadi ya kita perlu ada jarak lah ya ketika kita mempelajari UFO dan film science fiction seperti itu. Ini dari saya seperti itu. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Silakan. Halo Mas Reza. Iya, Mas Dino. Ya, oke, ulasannya asik sekali nih tentang film-film ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan umum ya, ini pertanyaan Hmm, orang di seluruh dunia. hmm, Mengapa film-film biasanya, film Hollywood, suka menggambarkan alien itu jahat? Emang nggak semua mutlak ya, tapi secara umum pasti begitu. Eh, ini kalau menurut saya pribadi ya, saya ngelihatnya dari segi psikologis ya. Sebenarnya mereka ini kan asing, asing selalu berkesan mengancam, walaupun belum tentu ya. Nah, betul. kalau tanggapan Mas Reza gimana? Apakah ya, mengapa suka digambarkan sebagai yang jahat atau evil gitu ya? Nah, Ini di film-film. film ya. Ya, Iya, iya, iya. Supaya untuk memunculkan hero, Mas Dino. Jadi, oh, jadi kalau Anda amati ya, katakanlah Anda nonton 3 film alien aja lah, Hollywood gitu ya. iya, Alien diserang, ada UFO sebesar hampir seperti bumi gitu ya. Ketika iya, diserang itu siapa yang jadi hero-nya? Tetap orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika. iya, Jadi iya. mereka jadi korban, juga mereka jadi hero di situ. Nah, disinilah sebetulnya bermainnya mereka, Mas Dino ya. Jadi eh kalau mau agak apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh jeru, jeru tuh dalam ya.
Ya, mereka Iya. ini mungkin agenda mereka untuk memberitahu dalam alam bawah sadar kita bahwa Amerika itu memang adikuasa, adidaya, canggih gitu. Super Padahal power ya ya, iya. super powernya itu Iya. gitu. Ya sama seperti ini Mas Dino, mungkin Mas Dino pernah ingat ketika Amerika itu jadi bulan-bulanan Vietnam. Iya. Nah, mereka kemudian mengeluarkan film Rainbow gitu, yang Oh mana iya, Rainbow bisa iya, meledakkan satu markas dengan satu buah panah itu betul. luar biasa gitu. Ketika Betul. di China ada Bruce Lee, mereka mungkin menghadirkan Chuck Norris gitu ya, Chuck Norris. Jadi Iya, supaya memunculkan hero, hero ya. betul Mas Dino. Tapi gini Cuman Mas, kalau ya saya, ya, oh ya, gimana? Lanjut aja, oke? oh ya, Eh, cuman saya cukup setuju ya, atau cukup cukup ini teringat ya bahwa di pembahasan saya yang dulu-dulu di Beta Talks yang dulu-dulu, orang di daerah Eropa, sorry maaf maaf, orang di daerah Amerika tuh orang yang agak sinis dengan sesuatu di luar bumi. Contoh, contoh gini, hoax tentang UFO dan alien pertama itu dibuat oleh Edgar Allan Poe. Itu seorang penulis fiksi kriminal detektif. Dia tuh bikin poster tentang manusia yang ada di bulan. Itu serem tuh manusianya tuh. Jadi kayak bersayap, ada kayak kelelawar gitu ya. Nah, dia bikin kayak gitu tuh karena dia jengkel. Lihat orang-orang itu kok suka banget sih sama astronomi gitu. Dia dia jengkel karena di tahun-tahun itu orang tuh sudah suka banget lihat ini ke langit pakai teropong gitu. Jadi dia oh, bikin seperti itu gitu. Atau ya. selain jengkel, ada juga orang yang sangat positif terhadap adanya kehidupan di luar bumi. Ada seorang pendeta, kalau nggak salah beberapa tahun setelah kasusnya Edgar Allan Poe itu, dia berkeyakinan bahwa di bulan itu sudah ada jutaan jenis makhluk spesies yang berbeda. Bukan jutaan penduduk yang sama ya, tapi spesies kalau nggak salah ya. Itu baru Oh, bulannya kita. Bagaimana dengan bulan yang lain? Jadi bisa sangat pesimis, bisa sangat optimis gitu. iya, iya. Betul sih, makanya saya nggak bilang mutlak semua. Cuma secara umum kan film Hollywood biasanya menggambarkan yang apa evil gitu ya. Iya, Ah, kalau saya melihatnya mungkin ya secara psikologis tadi ada istilah apa sekno ya, seknophobia, tapi apa anti dengan yang asing ya. iya, 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 iya. Asing Itu, biasanya berkesan ya seperti mengancam, jadi makanya film Hollywood ya dibuat seperti itu. iya, Ah, tapi sekali lagi nggak semua ya, ada juga betul, film-film yang betul. aliennya juga friendly. Hmm. Oke. Dan Ya. kalau ada satu contoh ya, mungkin ini bisa dibilang Iya, menunjukkan superpower ya. iya. Mungkin setidaknya kita sudah pernah nonton Guardian of Galaxy atau Marvel lah, filmnya Marvel. Itu Oh iya. alien dari mana-mana tuh semuanya ngomong bahasa Inggris. Alien dari planet ini, dari Oh galaksi iya. itu ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Oh, Inggris ya. Mungkin mungkin eh, golongan satu dari Start Hall ya, audiens dari golongan satu mungkin menganggap ya emang kamu bahasa apa lagi yang gampang dimengerti orang ya kecuali bahasa Inggris itu. Ya tapi kan kan ada subtitle gitu ya. Walaupun mereka ngomong pakai Iya, bahasa iya. alien atau apa kan terbantu dengan subtitle. Tapi kayak Guardian of Galaxy itu udah bahasa Inggris tuh aliennya tuh. Alien dari mana-mana ngomong bahasa Inggris tuh. Itu kursus di mana itu? Yang saya juga heran. Ya, Iya. Oke. Oke, Mas Risa. Ya, makasih ya, ya. Oke. sama-sama. Mungkin ada yang lain. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Gatot. Kalau film Jaws, kayak film Jaws tertanam di kepala orang bahwa hiu itu jahat dan makan orang. Ya, padahal hiu itu juga ada ini loh, hiu itu juga ada predatornya loh. Ya, paus itu kan ya, paus orca. Terus juga ada kita, kita ini juga memangsa hiu gitu. Mas Syafi'i. Nah, Oh iya coba iya, silakan Mas Syafi. Ya, selamat malam Mas Reza. Malam. Jadi kalau untuk film science fiction sih bisa dibilang memang favorit favorit aku gitu Ya, dari kecil. Dan untuk film science fiction mungkin yang
masih berkesan gitu ya, yang masih berkesan dan nggak akan pernah dilupakan yaitu film War of the World. Ya, Terus ada film War of the Worlds. Terus Independence Day. Kemudian film Mars Attack itu kan film komedi sebenarnya ya. ya, Ada Deep Impact, kemudian ada film Arrival, No Contact, kemudian yang masih berkesan yaitu film apa eh, Age of Tomorrow, The Tomorrow War dan lain sebagainya lah gitu. Tetapi memang untuk film Arrival memang secara jujur sih awal-awalnya memang agak memboringkan gitu. ya, ya, Karena di sela-sela film 2 jam itu betul-betul terkesan dan ini pintar sekali nih si sutradara ini gitu. Jadi kita dibikin boring dulu, baru kemudian wow gitu. ya, Dan betul-betul. dan film Rival ini memang karena waktu itu saya nonton sama adik-adik saya di IMAX Gandria City udah tuh bener-bener sangat-sangat beyond expectation gitu loh, Mas Reza. Hmm, Aku juga yang nonton sebenarnya agak-agak boring ya awal-awal itu, hmm, tapi kemudian dengan lama kelamaan plotnya kemudian memicu memicu aku benar surprise sekali gitu loh. Dan memang yang Amy Adams sendiri mah udah salah satu artis yang oke lah gitu sama Danner ya. Nah, tetapi ada film yang sampai sekarang masih menjadi favorit aku tuh sampai sekarang belum bisa dilupakan tuh yaitu Fire in the Sky, oh iya, iya, iya. di mana salah satu tokoh yang diculik oleh alien itu Mas, yang ada yang kisahnya sendiri pernah didokumentasikan oleh National Geographic kalau nggak salah, Hmm, tentang bagaimana setelah dia kembali ke Earth, enggak, setelah dia mengalami pengalaman abduction dia mengalami kayak semacam trauma gitu loh. Gitu Mas. Tapi ya hmm, hmm. sampai saat ini memang film science fiction yang paling the best banget tuh War of the World. Karena War of the World tuh benar-benar aku lihat yang versinya Tom Cruise di film TV seriesnya aku nonton, di film lamanya juga nonton. Jadi benar-benar yang super wow gitu. Dibandingkan Chappie, dibandingkan District 9, kemudian kalau kalau District 9 enggak, District 9 itu lebih agak terfokus pada penyerangan gitu. Hmm, Terus ada Ten Cloverfield Lane, ya, benar. Itu benar karena udah saya favorit favorit science fiction. Tapi kalau kalau untuk Alien sebenarnya ya itu tadi ya dia yang digambarkan agak terlalu yang tadi seperti Mas Dino dibilangnya agak-agak serem gitu. Padahal mah tidak gitu. Karena ada film TV seri yang membentuk sebuah koloni Alien Nation. Mungkin Mas Reza pernah nonton nggak? Dulu Alien eh, Nation itu yang main di RCTI tentang alien dengan manusia. Bagaimana hubungan antara bangsa alien dengan bangsa manusia. Presidennya alien dan semua dan mereka berbaur untuk menjadi sebuah satu bangsa gitu. belum nonton Ada itu tuh saya. Mas. Aku tonton itu. Kalau nggak di antara RCTI TVRI apa gitu. Tapi ya memang Hmm, kebanyakan yang menggambarkan ya itu tadi bagaimana alien itu bisa dikatakan kejam gitu. Padahal sebenarnya tidak tidak sedemikian gitu. Dan memang film film Arrival ini kan juga ada pro dan kontranya gitu. Mungkin terakhir ya, yang aku nonton itu film 65. Kalau 65 tuh benar-benar udah boring banget. Dan ya karena jujur kan karena 65 ini kan yang dalam tanda tanda kutip kan memang film tentang perjalanan perjalanan waktu. Tapi kalau
kayak Ad Astra, waduh udah. Ber- Cuman yang film yang belum saya tonton itu adalah The Martian. Kalau Interstellar kemarin, maksudnya aku baru streaming di Sky Cinema Premier. Hmm. Mhm. Gitu aja Mas. Jadi ya memang banyak film-film alien yang sebenarnya banyak menunjukkan ada suatu apa kekuatan super power gitu dari alien sendiri kepada manusia gitu. Sehingga bisa dibilang alien ini sebagai threat gitu. Threat Ya, sebagai apa? Ancaman gitu. Gitu aja Mas. Nggak ada ya. pertanyaan, cuma mau nambahin. Cuman Hmm. ya memang eh, di beberapa link streaming itu memang ada satu channel yang science fiction channel gitu. Jadi film science fiction semua. Cuma memang kalau dikategorikan agak-agak susah gitu. Di komunitas Discord sendiri yang aku ikuti ramai, tetap mereka ada timeline gitu. Mungkin kapan-kapan saya kasih timelinenya Mas. Jadi era tahun 30-an terus sampai era 2000-an. Gitu aja Mas Reza. Hmm. Makasih. Kalau kalau yang di era tahun 30-an tuh trennya kayak gimana, Mas Syafi? Mungkin ingat nggak? Em, Kalau untuk tren 30 memang nggak, waktu itu science fiction udah mulai enggak, untuk teknologi mungkin agak-agak jarang ya Mas Reza. Cuman yang saya nonton di tahun 30-an itu Mas, Flash Gordon kalau nggak salah. Oh, Flash Gordon itu sendiri masih jadul pada waktu itu, dan memang Flash Gordon itu kan dari sebenarnya dari komik gitu. Nah, waktu saya nonton Flash Gordon yang versi TV seri itu kelihatan sekali penggambaran memang super 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 apa ya, super muktair meskipun dalam tanda kutip pada Oh, saat itu memang sorry. science fiction, sorry, untuk bagian uh, special effect mungkin agak agak jarang gitu. Tapi kalau kayak Metropolis, Flash Gordon memang udah The Day That Earth Stood Still, wah itu keren tuh, Mas. Saya aja hmm, nonton, aku nonton sampai gitu, karena memang waktu itu zaman tuh masih langka yang namanya special effect. Kan special effect tuh baru muncul kira-kira waktu zaman-zaman George Lucas gitu, Star Wars, kemudian sampai sampai era gitu aja, Mas. Hmm. oke. Jadi Terima masih kasih. ada, ya menjadi masih ada sensationnya tuh masih ada lah gitu. Gitu aja, Mas. Hmm, Makasih, Mas. oke, terima kasih Mas Syafi. Oh iya, untuk tadi kan di awal-awal itu kan saya membagi ini ya, sifat eh, pembagian apa ya, kehidupan alien di film science fiction ya. Ada yang dia friendly, ada yang evil, satunya ada yang berkoloni. Nah, berkoloni ini jadi bermasyarakat gitu ya, bermasyarakat. Contoh kayak misalkan eh, Star Trek itu ya, Star Trek terus atau mungkin pokoknya benar-benar kehidupan di luar angkasa. Nah, kalau udah kehidupan di luar angkasa sana, untuk kita tinjau dampaknya terhadap orang bumi seperti kita, itu mungkin agak nggak nyambung ya gitu. Tapi baru kalau ada film tentang alien yang ada di bumi, nah itu baru kita bisa menyambungkan itu dengan kita, relate-nya gitu ya. Relate-nya itu dengan kita. Tapi kalau udah kayak cerita di Star Wars itu kan mereka kan itu kan ini ya, bukan berkomplot ya, berkomunitas ya, berkomunitas antar satu planet yang lain gitu. Nah itu kita mau mencoba untuk menyamakan sifat kita seperti salah satu suku di Star Wars, suku Java gitu mungkin ya nggak cocok gitu. Java kan kayak pemulung gitu ya, sedangkan orang bumi kan nggak gitu. Apalagi orang Jawa juga nggak kayak gitu. Cuman eh kalau udah berkoloni gitu, relate-nya dengan kehidupan kita sehari-hari itu mungkin hampir nggak ada. Nggak. Cuman kalau yang baru aliannya yang di bumi atau masuk ke bumi atau keluar bumi, nah itu baru ada. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Dino. Mau tanya alien yang tipe Little Green itu sudah populer di tahun 1930 atau baru di era 60 ya? Little Green ini kalau saya nggak salah ingat itu karena ada dua kakak beradik ya.
yang kalau nggak salah pigmennya itu berwarna hijau gitu ya. Hijau, terus kemudian adiknya mati, tinggal yang perempuan. Nah, perempuannya dinikahi oleh pejabat kota di sana. Makin lama kulitnya normal lagi gitu. Saya nggak ngerti kok bisa kayak gitu. Apakah itu cerita real atau enggak? Cuman Little Green Man ini rasanya sih di tahun 60 mungkin ya Little Green Man ya. Iya, itu julukan. Oh, sebentar. Betty Barney itu kan 60-an ya. Habis itu kan udah muncul Grey. Udah jarang sebutan Little Green. Eh, mungkin sebelum 60 ya Mas Yuna, mungkin. Oh, itu ada Kang Ferry udah ngasih link. Silakan mungkin ada yang ingin berdiskusi lagi atau menanggapi atau bertanya. Ini ada Chewbacca itu alien tipe Bigfoot. Ya, itu. Jadi di fenomena UFO dan alien tuh ada makhluk-makhluk yang berambut ya, berambut tebal. Oh iya, satu lagi ya. Ini cukup menarik ya. Ini mungkin berhubungan dengan culture tracking. Ini setahu saya baru saya sampaikan ke Mas Dino ya, karena kami kadang kontak lewat telepon atau WhatsApp. Jadi saya tuh mengamati, tapi ini bisa dikoreksi kalau saya salah. Saya tuh mengamati bahwa fenomena alien ini juga pilih-pilih kalau dia mau meniru budaya kita. Pertama, ini kasus yang real ya, bukan ada di film Hollywood. Pertama, mereka digambarkan nampak seperti orang-orang Nordik ya, orang-orang berkulit putih. Kemudian ada beberapa kasus itu alien ditampakkan seperti orang-orang Asia. Tapi belum pernah ada kasus atau sangat sedikit dikabarkan tuh alien itu berkulit seperti orang-orang Afrika gitu. Jadi rasanya mereka mereka jika ingin meniru ya, mereka tidak berusaha untuk meniru yang rendah gitu ya. Ada di spesies yang rendah. Contoh lagi ya, ada alien yang mungkin teman-teman pernah tahu tuh ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang bertemu alien mantis. Kenapa disebut alien mantis? Karena mereka meyakini kepalanya itu seperti belalang sembah ya. Belalang sembah sendiri itu adalah spesies yang sangat galak ya teman-teman. Jika belalang sembah itu mating ya atau sedang ingin musim kawin ya, jantan ini akan dimakan betina gitu ya. Jantan akan dimakan betina dan mereka alien belalang-belalang sembah ini juga cenderung galak galak ya galak dan mereka bisa defense bisa offense dengan baik gitu. Maka alien mengambil bentuk seperti ini. Cuman kemudian apakah ada alien yang berbentuk sorry ya kecoa gitu misalkan? Saya rasa jarang ada penyebutan itu karena kastanya udah rendah gitu. Ya kasta tinggi ada lagi itu kayak penyebutan orang-orang yang mengklaim dirinya bertemu dengan alien-alien yang berwajah singa. Kalau nggak salah alien tipe Lira atau apa ya dari bintang sana, bintang Lira. Itu juga singa ya. Ngambil ciri-ciri yang bagus-bagus ya. Jadi kayak singa. Kemudian ada yang mungkin apa namanya reptil. Nah, reptil itu kan juga hewan buas juga ya, hewan yang berbahaya. Jadi jarang menyentuh kepada hewan-hewan yang sifatnya lembut ya, alien-alien yang pernah nampak oleh manusia, baik secara fisik maupun mungkin secara supernatural. Ini ada Mas Gatot komen, dulu pernah baca di koran, kalau nggak salah saya ingat saya bahwa film perang itu ada film yang direstui, ya, dan ada yang tidak direstui. Nah, saya pikir film saya tema UFO dan ET mungkin juga demikian. Nah, itu bisa saja sih Mas Gatot, karena tadi yang seperti saya sampaikan, kenapa kok alien sering digambarkan itu invasif, kemudian destruktif gitu ya. Ya supaya nanti tokohnya yang menang ya orang-orang Amerika gitu. Kita jarang loh lihat ada film alien menyerang, yang menang juga alien gitu pada akhirnya. Pasti ada tokoh yang menang. Yang menang itu
Biasanya tuh Jepang, sorry, Amerika ya, Amerika. Kalau enggak ya Amerika Jepang, kayak film film ini apa namanya, film-film Pacific Rim yang pertama itu Amerika, orang-orang Eropa dan orang Jepang gitu ya, itu tokoh utamanya mengendarai sebuah satu mesin mesin Jaeger, apa sih Ya. Gipsy Tiger namanya. Ada pertanyaan dari Mas Beni Putranto, apakah UFO atau pilot terbang dapat berkamuflase seperti bintang dengan berkedip lebih cepat dari arahnya berotasinya berbeda dengan arah bintang berotasi. Nah, ini kami sering mendapati laporan-laporan seperti ini, Mas Beni Putranto ya. Jadi kayak kemarin ada eh, di Beta Talks kami yang terakhir itu ada perempuan ya, wanita eh, yang melihat ada dua UFO di daerah Jakarta Selatan, kalau nggak salah ya. Itu ada dua tuh cahaya, ya seperti cahaya juga gitu. Kemudian ada teman saya yang di Surabaya Barat di malam tahun baru melihat ada bintang yang bergerak. Dan itu bukan drone ya, karena saya lihat videonya itu geraknya emang aneh sih. Kiri, terus ke atas, kanan gitu ya. Ya aneh, ya bisa saja demikian, meniru seperti bintang. Bahkan rata-rata ya, ini mungkin Mas Hinu bisa cerita nanti. Rata-rata orang-orang kalau lihat UFO itu yang di laporan-laporan tuh lihatnya sinar dulu. Sinar kemudian baru terlihat bentuknya seperti apa UFO-nya ini. Mungkin dia tidak berkamuflase seperti bintang ya, tapi memang dia mengeluarkan cahaya untuk tujuan tertentu gitu. Jadi mungkin niatnya nggak berkamuflase. Nanggapitin dikit, Mas Reza. Ya, enggak. Eh, kalau dari pertanyaannya, eh, berkamuflase seperti bintang dengan berkedip lebih cepat dan arahnya berotasi berbeda dengan arah bintang berotasi. Kita tidak bisa melihat bintang berotasi. Oh iya iya, benar juga. Bintang berotasi bagaimana? Bintang itu kita lihat sebagai titik. Gimana melihat titik berotasi? Nggak bisa. Udah titik kedap-kedip pula ya. Rotasinya sebelah mana? Jadi kalau misalnya melihat eh, berotasi, berarti itu bukan bintang. Karena dengan teleskop yang paling besar yang kita punya sekarang itu hanya beberapa bintang yang bisa kelihatan, bukan titik. Dan itu kita kita nggak bisa melihat jelas dia berotasinya. Jadi kalau misalnya melihat ke langit, dia eh, berputar seperti bintang, berotasi seperti bintang, berarti itu bukan bintang, karena kita nggak bisa lihat bintang berotasi. Itu aja. Hmm. Oh, Bang Ferry, apakah kalau kita lihat teleskop ya, teleskop kita lihat planet gitu, apakah kita bisa lihat planetnya berotasi? Enggak. Jadi Jadi kayak kalau kayak tidal lock gitu ya, bulan gitu ya, tidal lock gitu. oh tunggu, maksudnya gimana ini? Oh, Eh, kalau istilah yang saya tahu ada tidal atau tidal lock itu ada, permukaan ah, bulan tuh tetap sama ya karena tidal lock tadi gitu. Apakah berlaku ya, juga untuk planet? tidal lock itu kalau misalnya dua buah objek itu berinteraksi dengan gaya gravitasi yang kuat. Jadi Oh, yang masanya biasanya misalnya sebuah planet dengan satelitnya atau sebuah bintang dengan planetnya. Jadi kalau misalnya mereka jaraknya cukup dekat, berinteraksi gravitasinya cukup besar, maka yang lebih kecil ini akan rotasinya akan tersinkron dengan revolusinya. Jadi dia dia berputar pada sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan dia eh, mengitari objek yang lebih besar tadi. Jadi misalnya satelit mengitari planet, kecepatan kecepatan revolusinya, kecepatan dia mengitari planet sama dengan kecepatan dia berputar pada sumbu rotasinya. Nah, itu yang dinamakan sebagai tidal lock, terkunci karena itu adalah keadaan dengan sistem sistem dengan energi yang paling rendah.
Sorry nggak bisa hidupin ini video ini, jaringannya lagi jelek dari tadi mau putus-putus. Oh iya ya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya tadi yang kutangkap pertanyaan Mas Reza, kita bisa lihat planet berotasi nggak? Maksudnya bisa melihat itu, kita melihat langsung. Kalau melihat langsung itu enggak. Tapi kalau Hmm. misalnya apakah kita bisa melihat, seandainya kita bisa melihat langsung planetnya, apakah kita bisa melihat dia berotasi? Ya bisa, asalkan dia tidak tidak mengalami tidal lock tadi. Atau sebenarnya Hmm. mengalami tidal lock juga, kita sebenarnya melihat dia berotasi. Cuman kecepatan rotasinya sama sama dengan kecepatan revolusinya. Hmm. Jadi kalau kayak ini kayak bulan, dia mengitari bumi, dia bergerak dalam orbitnya mengitari bumi, itu satu putaran itu sekitar 27,3 hari, Hmm. dan dia berotasi pada sumbunya itu juga 27,3 hari. Jadi makanya bagian bulan yang menghadap ke bumi akan tetap sama. Dan itu keadaannya kita sebut sebagai tidal lock. Itu kalau misalnya kalau kasusnya bulan dan bumi ini berinteraksi secara dengan gravitasi secara kuat karena Hmm. jaraknya dekat, relatif dekat. Tapi kalau misalnya eh, bulannya lebih jauh lagi, ya kita akan melihat permukaan bulan yang menghadap bumi akan berganti-ganti. Hmm. 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 Tapi kalau bintang nggak bisa ya bintang ya. Kita lihat bintang berotasi. Bintang berotasi kita nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendeteksi. Kita bisa lihat Oh. dari spektrumnya. Jadi dari spektrumnya kita bisa melihat ada perubahan dalam spektrumnya yang bisa kita jelaskan akibat dari bintangnya berotasi. Hmm. 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 Oke, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya atau diskusi. Ya. Halo, Mas Reza. Ya. Ya, nah, itu mengenai alien ya tadi yang tadi Mas Reza bilang misalnya ada Nordik atau apa, ya biasanya berkesan yang bagus-bagus ya. Tapi sebetulnya dalam kenyataannya ya banyak loh kasus di luar negeri ya. Mereka ngeliat aliennya tipenya berwajah Asia gitu. Nanti saya kasih contoh ilustrasi ya. Tapi maksud saya banyak yang seperti itu juga bertipe Asia. Nah ini menarik juga nih kalau kita perhatikan. Eh, Terus kalaupun ada yang tidak berwajah seperti manusia ya, iya, misalkan kayak tidak seperti Nordik, tidak seperti Asia gitu ya. Maksud saya seperti cenderung apa ya? Cenderung aneh ya. Kayak iya, alien Bigfoot itu kan dia kan cuma diem aja ya. Kadang iya, dia tidak melakukan apapun atau melakukan kebengisan ya, kejahatan ya. Kayak misalkan iya, alien yang mungkin badannya ada sayapnya kelelawar tuh, itu kan juga kalau nggak salah nabrak mobil atau betul. apa gitu ya. Terus Iya. alien yang ditembaki daerah mana itu yang dia menyerang satu keluarga itu loh Mas Yudo, itu di mana ya saya lupa. Oh di Hopkinsville ya di Amerika. Hopkinsville Ya itu juga Hopkinsville. bentuknya juga bukan manusia, dia Iya, menunjukkan keberingasan gitu. iya betul tuh. Tapi itu ada UFO-nya nggak ya ketika Hopkinsville? Oh ada, ada kan sebelumnya ada anak seorang anak ya, mungkin remaja atau ya pokoknya mungkin seorang remaja dia ngelihat itu kan kayak sinar merah mendarat. Nah, cuma setelah dia melihat itu terus dia lupa. Terus mereka dia langsung makan malam dengan keluarga. Nah malamnya itu baru ya diserang ya, diganggu gitu. Nah, ada mas, ada UFO-nya ada kelihatan. Nah, nah, yang tadi mengenai wajah Asia itu banyak sekali loh mas. Itu yang lihat juga ada yang di Eropa, di Amerika gitu. Nanti saya coba tunggu. Saya nggak bisa share screen di sini ya. Atau mungkin nanti lewat WhatsApp aja ya. Hmm. Coba. Nah, kayak kasus yang di Perancis itu yang terkenal mas. Kalau mungkin Mas Reza ingat ya, tahun 54 yang di rel kereta itu loh, yang UFO-nya turun, Oh iya yang iya iya. malam-malam. Marius siapa Itu Devil ya. wajah Iya, Asia itu ya. ya tipe wajah Asia. Ya. Tapi pakai helm juga sih, pakai helm, baju astronot gitu. Cuma pas dilihat wajahnya tipe Asia. Ah, Hmm. Oke. Ada lagi?
dari teman-teman. Eh, Trivia deh. Hah? Eh, Trivia, informasi-informasi kecil ini. Oh ya, Eh, Sekedar nanggapin yang kecil aja. Ya kalau misalnya yang Mas Reza bilang tadi, yang mengenai alien-alien seperti di apa di Guardian of the Galaxy itu mereka oh, menggunakan bahasa Inggris. hmm, Itu kalau ininya penjelasannya, eh, mereka itu pakai pakai ini Universal Translator. Jadi alien itu sebenarnya ngomong dalam bahasa aliennya, tapi oleh yang mendengar itu dalam bahasa yang mendengarnya. oke. Jadi keadaannya seperti itu. Eh, tapi kayaknya tidak semua bahasa alien itu ada Ada di di dalam translator, ya. Universal Translator. Makanya di dalam film itu ada yang ngomongnya bahasa Inggris, ada yang ngomongnya dalam bahasa alien. Itu berarti mungkin pemakai bahasanya sedikit atau bahasanya belum dimasukkan dalam library-nya Universal Translator. Dan kalau misalnya Mas Safi masih ada, udah nggak ada lagi Ada. ya. Nah, kalau di Star Trek juga seperti itu. Jadi kalau ini di film Star Trek mulai dari Star Trek yang original series sampai yang sekarang itu, sampai timeline yang paling baru, itu semuanya pakai Universal Translator. Tapi kalau di film yang sebelum Star Trek original series, misalnya di di serial apa Star Trek apa aduh Star Trek, aduh lupa. Pokoknya yang timelinenya sebelum sebelum Captain Kirk itu mereka pakai alat, alien tuh harus ngomong dulu. Setelah ngomong beberapa 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 kalimat gitu, nanti komputer akan mencoba menerjemahkan. Habis itu setelah beberapa lama mereka ngobrol, baru nanti uh, Universal Translator itu bisa menerjemahkan bahasa alien ke bahasa uh, Inggrisnya orang-orang Star Trek itu, orang-orang Hmm, Federation. Nah, jadi kalau misalnya yang itu tadi penjelasannya Universal Translator. hmm, hmm. Ya. Makasih, Kemudian makasih Kang Ferry. uh, di ini juga kalau misalnya di kayak di apa di buku dan ada filmnya, Hitchhiker Guide to the Galaxy. Hmm, Universal Translator itu sifatnya organik. Jadi dia seperti apa ya? Seperti ikan atau seperti cacing gitu. Dimasukkan ke dalam telinga kita. Jadi nanti apa yang kita dengar itu akan diterjemahkan oleh binatang itu ke otak kita sebagai bahasa yang kita kenal. Tapi kalau yang di Star Trek atau seperti yang di film-film Marvel, nah itu Universal Translator-nya itu adalah teknologi ya. Kalau di Hitchhiker itu organik, biologis. berarti anu ya, yang paling aman itu masih punyanya Doraemon itu, Konyaku penerjemah. Dia makan Ya, jelly, terus dia bisa ngerti apa yang disampaikan. ya. Dengan yang apa? Satu lagi yang dibilang yang di itu sebenarnya menarik yang dibilang sama Mas Safi tadi yang terkait dengan apa alienation tadi. Heeh. Itu awalnya dari film TV. Oh, Habis itu kayaknya dapat sambutan yang cukup baik mungkin, jadi dibikin serial. hmm, Tapi itu aliennya itu sebenarnya alien Buddha. Jadi kapal kapal Buddha yang yang terdampar di bumi, alien-aliennya itu adalah kelas Buddha. Tapi hmm. mereka memiliki fisik dan memiliki kecerdasan lebih tinggi dari manusia. Cuman mereka mereka berusaha membaur dengan manusia bumi. Jadi Alienation. alienation agak mirip seperti District 9. Ya, Cuman kalau District 9 itu kan aliennya eh, alien budak juga, kapalnya kapal budak juga yang terdampar. Cuman kalau di District 9 itu aliennya berbentuk seperti apa ya, di situ dibilang sebagai apa ya, prawn, seperti ya, udang atau udang. apa gitu ya. Sementara kalau yang di Alienation itu aliennya seperti manusia, cuman kepalanya
kepalanya agak aneh dan tanpa rambut, Gundul berarti ya. gundul. Warna kulitnya Dan apa, Mas Dino, Kang Ferry? ya kurang lebih sama seperti manusia. Eh, Bagus juga ininya. Jadi gimana manusia mencoba mencoba untuk ini di satu sisi melihat itu adalah alien yang kelasnya budak, tapi di sisi lain mereka itu punya kemampuan lebih tinggi dari manusia secara rata-rata. hmm, Jadi ketegangan ketegangan yang bersifat sosial itu yang dieksplor dalam serial itu, hmm, Alien hmm. Nation. Jadi dari film TV kemudian jadi serial, kemudian dari serial itu ada beberapa film film TV lanjutan. Itu film baru atau film lama ya? Lama tahun 80-an kalau nggak salah. Oh, 86 atau berapa lupa aku. pantas ketika Mas Syafri tanya itu ya. Pasti saya tahu, saya belum lahir. Film lama udah ketahuan ya, referensinya jadul. Saya Eh, belum lahir itu. yang kalau yang dibahas Mas Reza tadi itu menarik sekali yang yang film Arrival itu Ya, yang mungkin tidak tidak banyak atau mungkin jangan-jangan film yang pertama kali yang membahas first contact dari betul. pendekatannya Bahasa. linguistik ya. Oh, Sementara kalau saya, yang lain biasanya kan pendekatannya sains. oh, Jadi mereka mencoba berkomunikasi lewat apa bahasa matematika sebagai bahasa universal. ya binary gitu tuh. Kayak kan kayak misalnya di kontak itu kan kontaknya Jodie Foster itu kan cerita Radio, tentang first contact kan, ya, kirim pesan kemudian baru komunikasi, dan itu adalah dalam ketika diterjemahkan, oh ini matematika, ini mereka mengajarkan kita cara cara berhitung, konsep true and false, kemudian ujungnya mereka memberikan cetak biru teknologi untuk masuk ke dalam wormhole. hmm, Nah, kalau di ceritanya yang Mas Reza angkat tadi kan, itu kan pendekatannya linguistik. ya, Mereka berkomunikasi, dan yang di film itu diinikan bahwa eh bentar ya. Eh, kedengaran? ya, kedengaran. Oh, tadi ininya headsetnya udah kehabisan baterai. Nah, kalau yang dari film Arrival itu kan menginikan bahwa mengangkat tema bahwa bagaimana logikanya alien, bagaimana ininya alien itu terkait erat dengan bahasa, Hmm, di mana bahasa bahasa kita terkait dengan kemampuan kita hidup dalam dalam dunia yang waktu berjalan linier ke depan, sementara bahasanya hexapod itu adalah bahasa yang tidak tidak bergantung pada waktu. betul. Makanya ketika ketika si si siapa yang perempuan itu, siapa, Louis namanya, Louis lupa aku. Banks, huh? Nah, ketika dia diajarin bahasa itu, dia mulai mulai dapat vision vision, karena dia Ya, diajarkan bahasa yang tidak bergantung pada waktu, sehingga dia sekarang bisa mengakses masa depan dan masa lalu, sehingga ketika bayangan-bayangan mulai muncul, dia kira itu adalah masa lalu, padahal sebenarnya adalah masa depan, ingatan masa ya, depan dia. Jadi bahasa itu menggambarkan apa ya, mungkin anunya apa ya? Bahasa itu menggambarkan ininya lah, peradaban tersebut lah gitu kira-kira. hmm, Jadi kalau misalnya eh, kalau di film itu kan kalau kita lihat kesimpulannya, alien itu di masa depan akan membutuhkan manusia hmm, untuk mereka sedang perang atau apa gitu, aku lupa. Nah, jadi mereka butuh manusia, makanya mereka kontak ke kita sekarang. Karena di hmm, masa depan mereka akan butuh manusia. Jadi mereka bisa melihat masa depan. Jadi sekarang tuh mereka kontak dengan kita, dan kalau kita lihat mulai dari bagian awal yang kelihatannya agak-agak, kalau dibilang tadi
eh, Mas Safi bilang apa agak membosankan di bagian awal. Kemudian kita tahu bahwa ini dia belajar bahasa aliennya itu, bahasa hexapodnya itu ternyata bahasa itu akan merubah struktur otak manusia sehingga manusia bisa mengakses memori dari masa depan dan akhirnya itu yang membawa kita dalam lompatan teknologi yang ujungnya nanti ke depan kita akan membantu alien tersebut. Hmm, hmm, hmm. Ini saya tuh eh, saya lupa ya, apakah ini yang diucapkan Louis Banks atau diucapkan oleh Jessica Kun. Jessica Kun ini bukan tokoh di Arrival, tapi Jessica Kun ini adalah penasehat dari film Arrival. Jadi dia orang linguistik. Ibaratnya ya Jessica Kun ini Louis Banks-nya. Nah, saya tuh pernah baca kalimatnya dia yang bagus tuh gini. Sebentar. Intinya itu gini, komunikasi itu bisa diterjemahkan melalui pola-pola. Jadi, misalnya ya, misal kita lihat UFO dari dulu sampai segini, kelakuannya itu gini, 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 gini. Nah, kita bisa menerjemahkan itu, gitu. Bisa menerjemahkan pola tindakan mereka ke dalam bentuk bentuk apa ya? Bentuk simpulan mungkin ya. Jadi kita nggak perlu tahu omongan mereka itu apa, tapi kita lihat tindakan-tindakan mereka yang mereka lakukan itu apa. Nah, itu bisa menyusun sebuah pola. Itu kalau nggak salah yang disampaikan Jessica Kun. Tuh. Tambahan Mas Reza, Oh iya, boleh ini Bro nggak nih? boleh. Ya tadi sih saya dengar Ravel itu sebenarnya benar yang tadi disampaikan ya Mas Reza bahwa itu simbol. Hmm, Sebenarnya kalau Mas Reza lihat Ravel itu yang digambarkan dalam bentuk ink itu sebenarnya sen bulat. Itu hmm. sebenarnya simbol-simbol dari sen. Mungkin diterjemahin dari yang tadi lah yang apa sebagai yang behind the scene-nya Lois. Kemudian memang benar tadi dari eh, Pak Very, Ferry very. ya, Pak Ferry ya, sorry. Itu sebenarnya kesimpulannya kalau menurut alien yang hexapod itu yang berbentuk lebih ke kayak gurita ya, itu dibilang waktu itu bagi mereka nggak satu arah. Kemarin saya juga pernah bilang kan kalau menurut saya juga di dunia reinkarnasi itu nggak satu arah bahwa kita tuh lahir sekarang di 2001 itu bisa kita ditempatkan di 1947 jadi slot seperti slot dan acak ya. Ternyata terjawab juga di film ini bahwa eh, waktu itu bagi alien itu bisa di masa depan bisa dia balik ke masa sekarang jadi tidak sifatnya singuler bagi mereka itu adalah bundar gitu loh. Coba nanti baca baca referensinya juga di mata ketiganya YouTube ya saya saranin tuh lumayan bagus kalau untuk spiritual atau penambahan untuk ufologinya. Emang ini agak serius ya. Kemudian waktu si Lois yang masuk itu makanya dia dapat masa depan, masa sekarang dan masa kini itu sebenarnya juga lebih mengarah ke satu ya ini bicara satu ajaran bahwa yang dibilang Buddhis itu disebut reinkarnasi dan bahwa ke depan atau itu dia dalam bentuk di bawah memori. Kalau di memori itu kalau di New Age itu Akashic Record. Jadi sebenarnya kalau dia reinkarnasi itu dia bisa narik lagi pengetahuan dia itu melalui Akashic Record. Jadi simpelnya begini, kalau di dunia IT bahwa semesta itu adalah sistem. Jadi kayak cloud system. Ini lebih mudah sekarang. Sebenarnya sudah diterjemahin oleh dunia komputer kita dengan AI. Cloud system itu, nah, misalnya pengetahuan Mas Reza itu pernah dulu jadi alien, itu adalah personal drive. Jadi kayak Google Drive-nya Mas Reza, OneDrive-nya Mas Reza, dan di situ karena udah tergan apa istilahnya sudah ditambahkan nanti udah mulai nih di era ini ada AI artificial intelligence itu dimasukkan di cloud drive-nya. Nah, sementara pada waktu ini sorry ya bukan saya juga agamanya Abraham ya maksudnya Katolik ya atau Kristen Islam. Jadi pada dia lahir itu kadang-kadang dia bisa narik
Jadi kayak kita kalau udah meninggal itu bagi mereka istilahnya kita beli HP baru. HP baru dicolok, ruhnya dicolok sebagai power, ditarik lagi personal drive-nya. Cuman saat ini kita dapat misinya apa gitu loh. Kalau orang bilang kita nih sekarang ditakdirkan jadi apa. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu yang di-download nantinya pada perjalanan waktu. Itu di Arrival begitu juga. Makanya si Lois itu akan punya dapat Hana. Hana itu kalau diterjemahin dibaca dari kiri dan kanan sama gitu loh. Itu memang ada coding-codingnya kalau kalau misalnya kayak Abuba itu dipercayakan suksesnya karena dibaca dari kiri dan kanan Abuba stick ya. Itu sama gitu loh. Kemudian itu juga diterjemahkan sang anak ini kalau di referensi terakhirnya juga dia ternyata mewarisi seperti ibunya. Dia bisa bisa ngerti masalah. Dia tahu masa lalunya ibunya pernah kontak sama alien dan di masa depan dia tahu bahwa anaknya itu kalau nggak salah meninggal di 14 tahun terkena cancer. Nah, ini film terakhir si cowoknya itu ngajak ceweknya, ayo kita lakukan apa ya untuk dapat anak lah romantisnya begitu. Dan waktu bomnya itu meledak, ternyata alien itu meninggal. Nah, tadi kan Pak Reza bilang juga tuh ada negosiator ya. Ditanya, kenapa itu alien udah tahu masa depan meninggal? Nah, dijawab. Itulah yang dibilang di Islam juga bahwa biarpun kita mau masa depan, tetapi kita kalau di Buddha itu ada karma. Jadi kita harus terima di masa depan misalnya meninggal 40 itu nggak akan bisa karena itu udah ada keteraturan kalau dibilang hukum hukum universal, takdir dibilangnya gitu. Jadi mau apapun nggak bisa. Jadi cuman dijadikan positif kalau ditakdirkan misalnya umurnya 60 tahun, selama 60 tahun ini kamu lakukan yang terbaik untuk misimu dan untuk kebaikan misalnya untuk welas asih dan sebagainya itu loh salah satu yang disampaikan di Arrival ini memang boring tapi itu diajak berpikir gitu loh. Film ini kenapa dapat rating kalau yang ya memang senang berpikir lumayan lah Pak. Itu salah satu apa ya esensi-esensinya sebenarnya yang saya berikan tuh waktu kita lihat ya. Oh ini kira-kira begini gitu. Kalau Bapak lihat lagi nanti coba deh diputar lagi itu simbol-simbolnya itu Zen sebenarnya. Cuma kalau Zen itu ada putus di tengah. Itu tambahannya gitu aja sih resensinya Mas Reza. Thank you. Oke, terima kasih Pak Susanto. Nah, ini sudah pukul 22.12. Dari saya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk yang bergabung di Beta Talks ya, yang barusan bergabung di Beta Talks tuh, kita biasanya ada dua sesi, sesi serius, ya pembahasan topik ya, kemudian sesi bebas. Nah, ini yang sesi topik biasanya saya sampai jam 10 malam. Ini saya tutup untuk sesi malam hari ini yang topik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Oke, nah ini Kang Ferry gimana? Mau lanjut atau gimana? Saya saya kayaknya off ini laptop saya baterainya habis, chargernya ketelisut. Terserah yang punya acara deh. Eh Kalau mana mau ya? ini udah kita kita tutup aja. Apa-apa Pak kalau udah ditutup aja. Oh iya, iya, iya. Oke, Santai aja Pak. ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Mari, selamat malam. Iya. Selamat Oke, malam. Makasih makasih Mas share-nya ya Rizal. Mas Reza. Ya. Ya.